Memasuki pekan kedua bulan April, jangan main-main dengan air. Hingga saat ini, masih terjadi cuaca ekstrim yang mengirimkan hujan dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga kemungkinan terjadi banjir bandang sangat nyata. Banjir dan longsor adalah paket bencana yang selalu datang beriringan. Makanya kepada masyarakat yang tinggal di perbukitan harus terus menjaga diri agar tidak menjadi korban bencana. Tahun ini, sepertinya bencana akan semakin lengkap dengan ancaman gempa super besar yang disebut megatrust. Belum lagi ancaman tanah terbelah yang bisa sangat membahayakan kehidupan. Tapi mengapa Jawa Barat menjadi wilayah yang sangat berbahaya? Akankah jadi bencana yang mengerikan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pergerakan alam sedang tidak mudah dipahami. Dan itulah pertanda alam sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Dampak yang kemudian ditimbulkan bisa sangat berbahaya karena tidak ada yang bisa membayangkan bakal terjadi bencana-bencana dengan ukuran sangat besar. Semua itu, menurut Paranormal Ki Demang Banten, adalah cara alam mengatur serta melakukan pembersihan diri. Saat ini, semua sedang dibersihkan agar tercipta tatanan semesta yang baru, yang lebih selaras. Situasi itulah yang membuat muncul banyak peristiwa dan bencana besar sepanjang tahun ini. Alam Indonesia saat ini sedang mengalami yang namanya gangguan abraksi. Gangguan abraksi ini kayak semacam pembersihan. Saat ini sedang melanda yang namanya hujan di beberapa daerah. Yang mana nantinya itu di bulan 5, di bulan 6 akan ada yang namanya kekeringan. Artinya ini dalam fase di mana Indonesia sedang mengalami fenomena-fenomena seiringnya berjalan waktu pergantian musim. Dan ini sudah sangat lumrah lah ya. Dari tahun sebelumnya juga dan sebelumnya itu mungkin sudah tradisi. Alam fenomena alam yang seiringnya berjalan waktu, alam ini akan seperti hujan, kemarau, hujan, kemarau, hujan, kemarau. Tidak ada yang pernah membayangkan akan ada bencana dengan skala yang luar biasa. Tapi yang lebih mengerikan, akan terjadi pergeseran tanah yang tak terbayangkan maut yang ditimbulkan. Peristiwa pergeseran tanah itu akan dimulai dengan curah hujan yang terus-menerus dengan intensitas tinggi. Setelah itu, longsor terjadi di mana-mana, hingga mengakibatkan tanah terbelah. Ada yang berbeda di tahun ini, terutama sesuatu yang berdampak seperti hujan, tetapi akan ada sesuatu mengakibatkan ada yang namanya terbelahnya tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayak semacam pergeseran tanah di wilayah pesisir barat, dan ini berkaitan dengan huruf angka S. Tahun sebelumnya Ki Demang menemukan angka-angka yang bersifat wilayah B. Tapi saat ini yang sering dan akan terjadi hal-hal yang negatif itu adalah di angka S. Jika saya melihat melalui ilmu falakia saya pribadi, dan keilmuan ini sudah teruji dengan bahasa ilmu falak, itu akan terus menghantui yang ada di wilayah S. Pergerakan tanah ini semakin dekat sekali dengan kita. Saya nggak tahu deh, ini mungkin yang disebut megatrust. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak hanya tanah terbelah yang memberi bayang-bayang menakutkan, karena kobaran api hingga luapan air juga menjadi ancaman sangat mematikan. Ki Demang kemudian melihat banyak sekali korban yang berjatuhan karena peristiwa maut ini sangat-sangat mengerikan. Kalau berbicara sebuah penataan, geseran tanah, api, Jakarta, hati-hati. Ibu kota Jakarta. Ini yang membuat kita ini saat ini tenang, tapi ada surprise besar banget gitu ya, surprise besar banget. Ini kayak semacam, mungkin kalau banjir sudah biasa ya ibu kota Jakarta, tapi ini sesuatu yang bersifat banyaknya korban, banyak sekali korban di wilayah ibu kota. Api. Kenapa saya sebut api? Karena tahun ini adalah tahun kuda api, Sion. Jangan berbangga dulu dan jangan senang dulu.
Kuda itu hewan yang sangat gagah berani, tetapi di sini adalah kemuncakan bara api yang begitu besar yang melanda ibu kota. Dari dasar perut bumi, bencana juga sedang disiapkan oleh alam yang mengalami kontraksi tanpa henti. Akibatnya, kemungkinan terjadinya gempa super besar sekelas megatrust bisa terjadi di tahun ini. Ki Demang melihat guncangan gempa dengan kekuatan dahsyat ini bisa menghancurkan apa saja, sehingga banyak korban jiwa yang akan berjatuhan. Fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ini bukan fenomena yang hal yang biasa. Megatrust, sesuatu yang bersifat keras, sesuatu yang bersifat hebat. Guncangan bukan seperti guncangan atap, tetapi guncangan tanah yang mana alam sedang murka. Dengan kondisi kita saat ini, bukan berbenah malah menghancurkan. Suasana alam memang sedang tidak tenang, tapi suasana hati masyarakatnya jauh lebih mencekam. Karena banyak sekali cobaan yang harus dihadapi tahun ini, semua yang serba mencemaskan itu akan semakin mengiris jiwa karena kondisi kehidupan bertambah sulit akibat krisis ekonomi. Sebagai seorang praktisi spiritual, Ki Demang Banten mendapatkan gambaran yang menyedihkan dengan kondisi kehidupan masyarakat akibat terjadi kesulitan ekonomi yang sangat parah. Pertumbuhan ekonomi semakin sulit. Makanya ini saya sering mengatakan saat ini teman-teman di mana pun Anda berada, ketika kalian mempunyai uang lebih sebagai kebutuhan aja, jangan sebuah keinginan yang dicari, tapi kebutuhan. Ini sih hanya aba-aba Ki Demang pribadi ya, karena untuk kita semua kebaikannya kan itu. Ini yang saya lihat seperti itu. Bencana-bencana yang berasal dari semua unsur, mulai dari unsur air, tanah, dan api, sesungguhnya bukan tanpa alasan terus berdatangan. Menurut keyakinan Ki Demang Banten, situasi itu semakin menegaskan bahwa bumi memang sedang melakukan pembersihan secara total dan menyeluruh. Kemudian, Ki Demang berpesan kepada masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Jawa Barat harus terus berhati-hati. Sebab, ada gambaran bencana besar yang terjadi di kota dengan huruf depan B. Mereka akan memberikan keindahan, penataan, melalui apa? Guncangan, tanah, api, air. Ini yang sangat mematikan sekali di wilayah es. Dan terutama yang ada di wilayah Jawa Barat, hati-hati, masih di huruf B. Tapi benarkah runtuhnya perekonomian nasional adalah dampak terjadinya perang di kawasan Timur Tengah? Bencana alam seolah tak berkesudahan. Terus terjadi dengan daya rusak yang sangat dahsyat. Karakter tahun dengan shio kuda api juga memberi potensi terjadinya ledakan yang sangat mengerikan. Jadi memang harus terus berhati-hati dalam menggunakan api. Tidak bisa sembarangan. Di tahun ini, dominasi bencana yang berasal dari unsur api sangat besar. Salah satu yang paling menakutkan adalah terjadinya kebakaran besar. Yang ditakutkan adalah dominasi unsur api bisa melenyapkan apa saja, termasuk empati serta rasa tidak nyaman. Jadi memang ada kecenderungan unsur api lebih dominan dibanding tahun-tahun yang lebih dingin. Yang terasa dari penerawangan mata batin saya yaitu adanya kebakaran lahan atau hutan berpotensi meningkat, terutama saat memasuki musim kering. Kebakaran pemukiman atau industri juga lebih sering terjadi. Biasanya karena kelalaian kecil, tapi berdampak besar. Panas ekstrim di beberapa wilayah yang memicu kondisi kering dan mudah terbakar. Tapi bukan berarti akan terjadi bencana api besar secara serentak. Polanya tetap sama seperti energi tahun ini. Kejadian muncul di beberapa titik, nggak terpusat, tapi berulang. Ini memang sangat berbahaya. Tidak hanya kepungan bencana alam, tapi juga situasi perekonomian yang semakin tidak bisa dikendalikan. Perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah menambah banyak negara yang mengalami tekanan ekonomi, termasuk Indonesia yang harus bersiap-siap menghadapi banyak kemungkinan buruk. Menurut Bunda Dewi Amba, yang memiliki kepekaan batin sangat tinggi, setelah masuk jurang krisis ekonomi, akan disusul banyak kejadian-kejadian besar. Suasana semakin mencekam karena harga-harga kebutuhan pokok ikut naik seiring dengan terjadinya krisis ekonomi. Bidang perekonomian
perekonomian, Bunda melihat akan banyak sekali kekurangan-kekurangan ya. Contohnya seperti bahan-bahan mungkin bahan-bahan kebutuhan pokok akan banyak yang naik, kemudian akan banyak barang-barang yang tidak ada. Kenapa? Karena kekeringan tadi. Kemudian untuk pangan kita nih yang pokok sekali yaitu beras ya, beras, nasi. Nah, beras ini Bunda melihat akan berkurang seperti begitu. Mungkin juga ada sangkut pautnya dengan keadaan sekarang yang memang sedang terjadi perang ya. Harga kebutuhan pokok akan naik tinggi, krisis ekonomi yang semakin berat akan terus menyengsarakan rakyat. Tapi di titik inilah kehati-hatian harus ditingkatkan. Sebab krisis ekonomi bisa melebar ke krisis lain, mulai dari krisis sosial hingga krisis moral. Dalam teropong batin Bunda Dewi Amba, masih akan banyak kesulitan hidup yang harus dihadapi rakyat Indonesia. Kerusuhan massal juga menjadi ancaman serius, bahkan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Yang Bunda lihat ke depannya ini akan banyak sekali kendala-kendala, bukan hanya di kehidupan kita, tetapi juga mendunia mungkin ya. Jadi akan banyak sekali kesulitan. Kemudian Bunda melihat ke depannya justru akan ada bencana kekeringan ya, bahkan akan kekurangan pangan, karena memang ke depan ini Bunda melihat lebih kepada kekeringan, bukan lagi kebanjiran ya, tapi kekeringan. Dampak besar ini bukan hanya untuk rakyat aja ya, untuk banyak juga para artis, banyak juga orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar di atas juga, banyak sekali yang akan merasakan pahit dari kehidupan yang akan kita hadapi ini. Tidak hanya kesulitan ekonomi yang harus dihadapi masyarakat luas, karena ada banyak sisi-sisi tak terduga bakal terjadi di tahun ini. Tanda-tanda terjadinya kerusuhan juga semakin jelas. Dimulai dari melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, menyusul ambruknya nilai tukar rupiah. Bunda melihat juga ke depannya ini akan banyak sekali terjadi seperti kerusuhan seperti begitu. Karena bagaimana kita semua nih, walaupun Indonesia ini kaya, tetapi kan rakyat kita memang masih lebih banyak yang miskin gitu ya. Jadi masih banyak yang kekurangan, dan lagi juga masih banyak yang pengangguran seperti itu. Jadi kalau kita tidak menaikkan tingkat kesadaran kita, maka kita akan jatuh di tahun ini. Kondisi alam memang sedang tidak pasti. Banyak cobaan yang harus dihadapi masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis yang kian berat. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was. Tahun 2026 sepertinya akan tidak mudah untuk dijalani secara lebih baik. Memasuki pekan kedua bulan April, pencapaian juga semakin banyak. Meski ancaman terjadinya kerusuhan sosial juga semakin besar. Apalagi kondisi kehidupan yang bertambah susah, sehingga orang mulai berani turun ke jalan untuk mendapatkan makan. Tahun ini justru Bunda lebih melihat bencana kekeringan karena kebakaran seperti itu. Karena apa? Ini Bunda melihatnya tidak lagi bencana-bencana kebanjiran, tetapi akan banyak bencana-bencana yang membuat bahan pangan kita nih jadi berkurang ya, karena gagal panen seperti begitu. Nah, Bunda berharap nih ke depannya kita semua ini lebih lebih menjaga lagi kepedulian kita kepada lingkungan. Karena apa? Karena kalau sudah kita kekurangan sandang, kekurangan pangan, maka kita akan menjadi serba kesulitan, sangat sulit. Hati-hati, menghadapi tahun ini tidak bisa dilakukan secara sporadis, dibutuhkan effort besar untuk bisa menjalani hari-hari dengan seimbang. Sementara itu, kekeringan hingga kemarau panjang sudah mulai datang lengkap dengan bahaya yang mengancam. Jika sudah seperti itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan, selain kepasrahan total kepada Tuhan yang Maha Mengampuni. Maka semogalah nasib baik masih berpihak kepada KTA semua. Pemirsa, saksikan terus Was-Was.
yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan was-was,